Halo guys, sesuai janji gua beberapa hari yang lalu ya, pada saat unboxing, di video kali ini kita akan mereview sebuah produk yang tadinya gua underestimate gitu guys. Tapi setelah beberapa hari gua pakai dan setelah gua unboxing, ternyata nih performanya cukup ngeri guys. Handphone ini adalah Sharp Aquos Sense 8 yang bakal kita kulik abis di video review. Gak usah lama-lama, langsung kalian simak video full reviewnya brother. Jadi seperti yang kalian tahu ya guys, bahwa handphone adalah Sharp Aquos Sense 8 yang punya body tuh compact, kecil, mungil, dan juga ringan banget brother. Yang mana bobotnya ini cuma 159 gram aja. Sebenarnya ya, kalau handphone ini ada di genggaman tangan gua, ini kelihatannya memang nggak terlalu kecil. Intinya mah pas banget gitu buat di tangan gua nih. Cuman kalau misalkan handphone ini dipegang sama si Wibi nih kayak gini, handphonenya menjadi terkesan kecil banget ya guys. Nah buat bagian desain belakangnya nih, doi itu nggak kayak handphone zaman sekarang ya, yang biasanya tuh kameranya tuh di pinggir gitu bro. Terus looks-nya juga ciri khas handphone Sharp banget. Pokoknya nggak sekedar copy-paste desain dari smartphone lain pada umumnya gitu bro. Kemudian buat material bodinya, ini terbuat dari aluminium, terus dibalut sama 3 varian warna, yaitu Cobalt Black yang lagi gue review sekarang. Terus ada warna pale green dan juga light copper. Desain bagian framenya pun ini dibuat flat ya, buat ngasih kesan yang tough alias tangguh gitu. Walaupun handphone ini tuh kecil. Tapi ini bukan cuma terkesan tangguh ataupun tough aja ya guys. Tapi handphone ini memang bener-bener se-tough itu. Karena dos ini udah punya sertifikasi yang namanya tuh standar military grade ataupun MIL STD 810. Dan udah lolos 16 kali uji pengetesan. Jadi, biar kata ini handphone mungil dan juga ringan, tapi secara durability, ini oke banget bro. Sedangkan buat bagian desainnya sih kalau kita lihat ya, ini memang bagian depan juga jadul kelihatannya. Yang mana belum pakai desain punch hole ya untuk rumah dari kamera depannya. Terus buat bezelnya, ini juga masih terlihat tebel memang guys. Kalau kita bandingin sama handphone yang range harganya tuh 6 juta gitu. Tapi kalau kita ngomongin soal kualitas layar, ini spesifikasi yang dibawa tuh meyakinkan banget. Intinya sih nggak main-main. Doi ini pakai panel layar IGZO OLED ya, 6,1 inci yang punya resolusi Full HD+. Memang sih ini bukan kali pertama si Sharp pakai panel IGZO OLED ini guys. Di Sharp Aquos R7S ini juga mereka pakai panel ini kok. Layarnya pun sudah disupport ya, terutama buat kalian yang suka main game nih guys, karena refresh rate-nya ini udah mencapai 90 Hz. Nah walaupun sebenarnya sih gue berharap bisa lebih gitu di angka 120 Hz. Tapi ya nggak apa-apa deh, karena Sharp Aquos Sense 8 ini juga udah punya teknologi Black Frame Insertion. Yang mana bisa ngebuat tampilannya tuh berasa kayak refresh rate 180 Hz bro. Terus buat kalian semua nih yang suka nonton film lewat handphone, smartphone ini juga bisa memberikan warna yang maksimal banget berkat rich color teknologi mobile yang bisa ningkatin kemampuan layar dalam menampilkan warna tuh sebanyak 1 miliar warna guys. Ya walaupun kadang sih nonton di layar handphone kecil emang sometimes tuh suka nggak nyaman ya. Tapi kalau misalkan lo mau nonton di luar ruangan nih, santai banget brother karena handphone ini pasti aman. Karena doi ini peak brightness-nya tuh tembus di angka 1300 nits. Nampaknya kalau kita lihat-lihat memang Sharp ini lebih mencondongkan ya ke fungsi dibanding gengsi gitu brother. Karena seperti yang lo lihat, kalau kita telisik dari body dan juga layarnya, bodinya ini udah punya namanya standar military grade. Kemudian layarnya udah pakai IGZO juga, desainnya mungil, kecil tapi durability-nya ini oke. Nah, kalau di bagian desain sama layar udah oke, apakah performanya ini lebih menjurus ke fungsi atau memang cuman gimmick marketing belaka nih? Langsung kita bedah bro. Doi ini pakai chipset Snapdragon 6 Gen 1 pertama di Indonesia. Yang mana chipset ini ya bisa dikatakan tuh sebagai penerus dari Snapdragon 695 5G. Terus kalau kita uji benchmarknya nih ya, hasilnya pun memang terbilang standar untuk handphone ini di kelasnya, yaitu 400 ribuan poin aja. Terus gua tes juga nih ke Geekbench 6 ya, dan dia bisa dapetin skor segini bro. Kemudian untuk chipsetnya nih udah support RAM sampai LPDDR5. Cuman sayangnya RAM yang dipakai Sharp ini tuh masih di LPDDR4X aja. Dengan kapasitas RAM 8GB dan memori internal 256GB UFS 2.2. Tapi menariknya lagi nih ya brother, Snapdragon 6 Gen 1 di Sharp Aquos Sense 8 ini udah support 5G loh. Bahkan kalian juga udah bisa nih pakai eSIM di handphone ini. Oke, sekarang gue bakal kasih pengujian lah untuk kita main game di handphone ini guys. Dimulai dari Mobile Legends yang bisa dimainin di settingan Super Ultra ya. Dan doi ini bisa dapetin frame rate di angka 83 FPS. Terus buat game PUBG Mobile ya, secara mengejutkan banget, Doski ini bisa dimainin di settingan Ultra HD Ultra loh. Ini ngeri banget sih menurut gua. Yang Snapdragon 695 aja tuh biasanya cuma mentok di HDR Ultra aja palingan.
Nah, untuk FPS-nya, rata-rata tuh Doski bisa mendapatkan di angka 39 FPS. Lanjut lagi nih, sekarang gue bakal main Genshin Impact, dan gue main di settingan grafis default ya, tapi refresh rate-nya ini gue ganti ke angka 60 FPS. Ternyata nih guys, Doi ini cuma bisa dapetin di angka 37 FPS-an aja. Pas gue mainin sih memang masih terbilang mulus ya, tanpa adanya shattering nih. Dan kalau gue rasain pun ini panasnya terbilang wajar, cuman anget-anget dikit gitu bro, nggak terlalu yang kayak overheat. Bagaimana brother setelah kalian lihat performa in-game-nya? Menurut kalian gimana nih? Kalau menurut gue sih untuk main game sekelas Mobile Legends, PUBG, Genshin Impact, handphone ini masih ngelawan banget dan secara performa tuh oke. Terbukti ya pada saat gue main PUBG Mobile, ini bisa ngebuka settingan tertinggi gitu brother. Bahkan nih usut punya usut ya, pihak Sharp juga ngeklaim bahwa kalau kita lihat dari segi CPU performance-nya, itu dia tuh bisa meningkat sekitar 36% dari yang versi sebelumnya. Which mean ini adalah Sharp Aquos Sense 7. Kemudian dari segi GPU performance ini bisa meningkat sampai di angka 33%. Gitu bro. Kalau dari performanya udah oke, gue akan lanjut ngebahas masalah kamera. Seperti yang gue bilang, ini part yang jarang banget banyak tech reviewer yang nge-up ataupun yang nge-expose gitu ya brother. Karena menurut gue handphone Sharp zaman sekarang juga punya kualitas kamera yang gak kalah oke. Dan langsung aja kita bedah nih bro. Tapi sebelum kita masuk ke hasil fotonya ya, gue mau nginfoin dulu nih guys. Kalau Sharp Aquos Sense 8 ini punya dua kamera. Dengan konfigurasi kamera utamanya tuh 50 megapiksel yang pakai sensor 1/1.55 inci dan juga udah dilengkapin sama OIS. Kemudian ada lensa ultrawide juga nih, 8 megapiksel dengan field of view yang nyampe 120 derajat. Selain itu guys, Sharp Aquos Sense 8 ini juga bisa ngerekam video 4K loh, 30 fps. Nah kalau untuk mode video 1080 pikselnya, ini bisa ngerekam di angka 60 fps. Ditambah lagi nih, Doi juga udah punya fitur AIS yang intinya sih ngebikin lu tuh anti shaking-shaking lah kalau misalkan mau ngerekam video. Terus guys, ada satu fitur lagi nih yang menurut gue sih cukup menarik ya, yaitu floating shutter button yang bisa kita pindah-pindah nih guys. Supaya tuh kita bisa lebih nyaman dan juga terjangkau nih waktu kalau misalkan kita mau ngambil foto ataupun video. Lanjut, sekarang kita kamera depannya, yang mana Doski ini punya kamera depan yang resolusinya 8 megapiksel dengan bukaan diafragma f2.0 yang punya hasil sih cukup bagus banget ya. Dan berikut gue kasih hasil foto dan juga video dari Sharp Aquos Sense 8 guys. Dari kamera, sekarang kita masuk ke bagian baterai dari si Aquos Sense 8 ini. Jadi pas gue lihat nih ya, di website resminya si Sharp, katanya sih baterainya tuh bisa bertahan sampai 39 jam guys, untuk pemutaran video. Selain itu, Aquos Sense 8 juga punya beberapa kelebihan lain ya. Yang pertama tuh, janji dari Sharp-nya nih, yang bakal ngasih 3 kali pembaruan OS, dan juga pembaruan keamanan selama 5 tahun ke depan. Ini bukan brand yang pelit ya intinya. Terus Doi juga ada support DisplayPort buat ke layar tambahan ataupun projector guys. Dan juga nggak cuma itu ya, Aquos Sense 8 juga udah punya proteksi IP68. Jadi intinya handphone ini tuh bakalan tetap aman walaupun kesiram shower waktu lagi mandi gitu guys misalkan. Dan terakhir ya, smartphone ini juga udah punya 2 fitur keamanan seperti fingerprint dan juga face unlock. Bahkan ya face unlocknya juga bisa tetap kebuka loh walaupun kita pakai masker guys. Jadi itu dia guys beberapa kelebihan yang dimiliki sama Sharp Aquos Sense 8 ini. Tapi dibalik kelebihan-kelebihan yang tadi sudah gue paparkan ya, tetap ada part ataupun beberapa hal yang harus kita pertimbangkan dari si smartphone ini. Pertama nih adalah masalah kamera belakangnya yang akan mudah kotor banget gitu waktu kita habis pegang-pegang kayak gini guys. Terus chargingnya ini hanya support di angka 18 watt aja. Gue rasa untuk ukuran baterai 5000 mAh ini nge-charge-nya sih pasti agak lama ya bro. Terus absennya sih stereo speaker, jadi sebenarnya speakernya cuma mono ya guys. Padahal menurut gue sih untuk harga 6 jutaan sih harusnya udah ada ya guys. Dan terakhir nih, desain ala water drop gini sih menurut gue udah agak jadul ya guys. Tapi secara spesifikasi layar memang ini oke banget. Bahkan kameranya pun lumayan oke nih guys. Bagaimana guys setelah kalian lihat review dari Sharp Aquos Sense 8 ini? Apakah menarik atau tidak? Melihat handphone ini dibanderol dengan harga 5.999.000 gitu brother. Tapi kalau kita telisik dari segi performanya, handphone ini memang cukup ngeri ya brother ya. Karena seperti yang lo lihat tadi, main PUBG Mobile gue bisa buka settingan tertinggi gitu brother. Dan part yang harus lo ingat adalah bahwa si Sharp ini mereka tuh lebih mengedepankan fungsi dibandingkan sama gengsi gitu. Nah kalau tertarik untuk ketakis handphone ini guys, nanti untuk link pembeliannya bakal gue taruh di kolom description. Bewok pamit. Assalamualaikum.